Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Nova Agustina, SPDI. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan pelajaran tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6 sekolah dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajarkan materi bab 7, indahnya ketetapan Allah. Yuk, simak videonya. Ketetapan Allah sering disebut dengan istilah qada dan qadar. Memahami konsep ketetapan Allah adalah bagian penting dari ajaran agama Islam. Dalam bab ini, kita akan membahas pengertian dari qada dan qadar, serta konsep takdir dan bagaimana seharusnya sikap kita dalam menyikapi ketetapan Allah. Kalian tahu tidak apa itu iman kepada qada dan qadar? Nah, untuk mengetahui apa itu iman kepada qada dan qadar, yuk perhatikan penjelasan berikut ini. Memahami makna iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar dalam ajaran Islam termasuk dalam rukun iman yang keenam. Qada dan qadar sering disebut juga dengan istilah takdir, yaitu meyakini dan mempercayai dengan sepenuh hati adanya ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar adalah sama-sama merupakan ketetapan, keputusan, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh makhluknya. Sebagian pendapat mengatakan qada adalah ketetapan Allah yang akan terjadi, sedangkan qadar adalah ketetapan Allah yang telah terjadi. Dalil tentang iman kepada qada dan qadar terdapat dalam surah Al-Qamar ayat 49 yang artinya sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran, serta surat Al-Ahzab ayat 38 yang artinya dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Selanjutnya, hubungan antara qada dan qadar. Qada dan qadar telah ditentukan dalam dan berjalan sesuai dengan aturan yang telah digariskan dan di bawah kaidahnya pula. Dengan perkataan lain, segala yang terjadi di jagat raya ini seperti peredaran matahari, bintang, bulan, dan rotasi bumi dan sebagainya bukanlah suatu kebetulan melainkan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam-macam takdir. Takdir dibagi menjadi dua, yaitu takdir mubram dan takdir mualak. Takdir mubram adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku atas setiap diri manusia tanpa dapat dihindari atau ditawar-tawar lagi. Sedangkan takdir mualak adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mungkin masih dapat diubah oleh manusia melalui usaha atau ikhtiar jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan. Selanjutnya, contoh takdir mubram. Contoh takdir mubram seperti kematian dan hari kiamat. Kematian adalah salah satu contoh takdir mubram yang pasti terjadi pada setiap makhluk hidup. Waktu dan tempat kematian sudah ditetapkan oleh Allah dan tidak dapat diubah. Sedangkan hari kiamat
Tanggal terjadinya hari kiamat merupakan salah satu ketetapan Allah yang termasuk dalam takdir mubram. Manusia tidak memiliki pengetahuan atau kemampuan untuk mengubahnya. Selanjutnya, contoh takdir mualak. Yang pertama, rezeki dan kesehatan. Rezeki seseorang dapat berubah berdasarkan usaha dan doa. Meskipun Allah sudah menetapkan rezeki manusia bisa berubah untuk memperolehnya dengan bekerja keras dan berdoa. Sedangkan kesehatan dapat dipengaruhi oleh gaya hidup dan perawatan diri. Dengan merawat tubuh melalui pola makan sehat dan olahraga, seseorang dapat mengubah kondisi tubuhnya. Selanjutnya, fungsi iman kepada qada dan qadar. Yang pertama, menyadarkan manusia untuk mengakui kekuasaan dan kebesaran Allah, sehingga timbul rasa penyerahan diri dengan tulus dan ikhlas. Dua, mendorong manusia untuk berusaha dengan sungguh-sungguh dalam mewujudkan cita-cita. Tiga, membentuk manusia yang memiliki akhlak mahmudah. Empat, menciptakan rasa syukur atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lima, mengingatkan kepada manusia bahwa semua yang diperbuat di muka bumi pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Enam, manusia menjadi termotivasi untuk bekerja dan berusaha dengan benar menurut pandangan ajaran agama Islam. Selanjutnya, perilaku beriman kepada qada dan qadar. Satu, melatih diri untuk pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, mendidik diri untuk ikhlas menerima kenyataan hidup dengan hati sabar dan tabah. Tiga, cukup tenang dalam hidup ini dan tidak mudah terpengaruh lingkungan. Empat, berusaha untuk dapat mengendalikan diri dan tidak bersikap sombong. Lima, melatih diri untuk sabar dan tabah. Enam, senantiasa berprasangka baik kepada Allah ketika mengalami kesulitan. 7. Selalu meyakini bahwa semua yang dialami manusia adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 8. Yakin bahwa di balik suatu peristiwa yang kurang menyenangkan pasti ada hikmahnya. Demikianlah video pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Saya ucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.